Baik, Prof. Jamin, jadi sebelum dibuktikan soal apakah ada pencemaran nama baik, apakah ada fitnah, penghasutan, yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah ijazahnya asli atau tidak. Benar begitukah, Prof. Jamin? Tentu yang pertama, kalau kita ambil ketentuan pasal 310 atau karena ini melalui sarana elektronik ya, pakai pasal 27 ayat 3, maka ada beberapa hal yang perlu dibuktikan di sini. Pertama, apakah yang disebut sebagai penghinaan itu kepada pribadinya atau dia sebagai suatu lembaga. Tapi kalau ini konteksnya pasti secara pribadi. Nah, secara pribadi tentu dilihat apa bentuk penghinaannya. Tadi penghinaannya kalau didasarkan kepada presiden menjadi presiden tidak menggunakan ijazah asli atau ijazahnya palsu, sehingga pribadi orang tersebut merasa dihina karena kok bisa jadi presiden tanpa ijazah asli begitu. Nah, ini melalui verifikasi yang sudah dilakukan terhadap kedudukannya sebagai presiden, maka ada beberapa lembaga yang memang sudah diperiksa untuk itu dan menyatakan keaslian. Nah, untuk membuktikan ini tentu tidak cukup dengan lembaga-lembaganya. Yang dibuktikan adalah ijazahnya, karena lembaga itu bisa saja mendapatkan ijazah yang mungkin juga benar atau tidak benar, kita tidak tahu. Kalau UGM-nya yang sudah menyatakan, bagaimana itu, Prof. Jamin? Jadi begini, sebenarnya ijazah itu hanya ada satu yang asli. Sementara UGM nggak mungkin punya ijazah asli. Mereka hanya ada register terhadap nomor ijazah. Dan juga di Kementerian Pendidikan Tinggi juga hanya register. Dan register itu juga sebenarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijazah. Kalau kita lihat, sama kekuatan hukum. Cuma memang ijazah secara lengkap kita lihat seperti sama nggak register dengan ijazah asli. Jadi kembali lagi memang ijazah itu harus ada dan dibuktikan dalam proses penyidikan itu. Jadi benar ya, kalau misalnya harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak, baru kita bisa melihat apakah pasal-pasal lainnya itu bisa dibuktikan atau tidak. Iya, tapi ijazah itu tidak perlu dibuktikan di proses keperdataan, karena nggak ada kaitan dengan pidana. Karena kalau di pidana itu, dia melihat legitimasi terhadap suatu barang bukti didasarkan kepada dari siapa barang itu, bukti itu dibuat, dan instansi mana barang bukti dibuat. Jadi nggak perlu ke pengadilan, hanya cukup dari lembaga yang memang sudah mengeluarkan ijazah itu. Nah, nanti tinggal instrumen dari proses penyidikan lah yang akan menentukan. Contohnya kan ada Lefor ya, Lefor kan pasti sudah ada. Puslapor dari Barreskrim sudah mengatakan bahwa ijazah itu asli. Ya, berarti kan mereka sudah memegang ijazah aslinya. Jadi kalau sudah memegang ijazah aslinya, tinggal dia memastikan itu adalah asli, dilegitimasi dan dikonfirmasi, afirmasi dari lembaga yang mengeluarkan. Nah, itu sudah clear. Sudah. Jadi maksudnya hakim akan memutuskan atau tidak? Kalau tadi kan Prof. Mahfud mengatakan hakimlah nanti yang akan memutuskan apakah ijazahnya asli atau tidak, bukan polisi. Ada berbeda pandangan ya, Prof. Mahfud? Kalau Prof. Mahfud mengatakan harus ada lembaga perdata untuk menyatakan ini asli atau palsu, itu bukan kewenangan pengadilan keperdataan. Kalau begitu nanti kita akan bahaya, nggak semua kasus pidana bisa diselesaikan hanya menunggu dengan putusan keperdataan. Ya, satu-satunya putusan perkara pidana yang harus nunggu keperdataan yaitu 167, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Itu aja. Kalau yang lain itu nggak perlu. Berarti dalam persidangan ini menurut Anda bisa langsung ya, bisa langsung membuktikan pasal-pasal soal penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, itu bisa langsung, tidak perlu menunggu ijazahnya asli atau tidak? Ya, sepanjang sudah dibuktikan bahwa ada ijazah asli dan ditunjukkan bahwasanya ini asli kepada penyidik dan penyidik sudah melihat, itu bisa dilakukan. Saya minta tanggapannya dong, Mas Kozin. Ini kan berbeda nih. Berbeda pandangan dari Prof. Mahfud. Kalau Prof. Mahfud pasti dari pihak Anda itu sangat setuju bahwa memang harus dibuktikan dalam persidangan, tapi dari Prof. Jamin berbeda pandangan. Ya, pendapat itu kan bisa kita lihat dari perspektifnya seperti apa. Kalau perspektifnya ansih pidana memang bisa saja karena unsur itu bisa dibuktikan melalui proses di pidana begitu. Tapi kalau kita pisahkan antara barang yang dijadikan alat bukti, yakni keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, tentu ini produk
Katun, keputusan tata usaha negara yang kemudian pembuktiannya di peradilan tata usaha negara. Makanya saya sependapat juga jika ada menyatakan ya harus digugat secara petun dulu begitu. Problemnya kan ada masa daluarsa 90 hari di Undang-Undang Peratun. Jadi kan tidak memungkinkan untuk itu. Maka bisa saja menggunakan hukum perdata dengan pembuktian apakah ada tindakan perbuatan melawan hukum atau tidak dalam memproduksi ijazah. Kalau ijazah itu palsu tentu ini PMH. Kalau ijazah itu asli tidak ada PMH. Makanya peradilan perdata kemarin sebenarnya sangat penting untuk membuka kotak Pandora ijazah ini, bahwa ijazah diperiksa dan ditetapkan tidak ada PMH sehingga bisa disahihkan oleh peradilan perdata karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Sayangnya 3 atau 4 ya gugatan perdata itu tidak masuk pokok perkara, selesai dieksepsi sehingga barang ini tidak pernah dilihat oleh hakim. Padahal saudara Joko Widodo kan siap kalau mau menunjukkan kepada hakim tapi dipenggal. Nah sebenarnya kalau kita mau melakukan pendekatan dengan pidana harusnya tidak menggunakan ketentuan pasal 310311 KUHP tapi 263 tentang dugaan ada tidaknya pemalsuan dokumen. Sehingga ketika ada putusan ingkrah dalam pertimbangannya tidak ada pemalsuan dokumen itu dipertimbangkan asli, maka itulah putusannya dapat digunakan untuk mempidana orang yang bisa dianggap fitnah, merendahkan serendah-rendahnya, menghina seindahnya karena menyebut ijazah saudara Jokowi palsu. Sayangnya mekanisme pidana dengan pendekatan 263 yang bisa dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri dengan Dumas itu dihentikan. Semestinya dulu Dumas itu langsung dikeluarkan LP. Kalaulah LP itu tidak jalan kan bisa SP3. Tetapi ketika kita melihat pembedaan kenapa TPUA hanya di Dumas, saudara Joko Widodo 30 April langsung jadi LP. Di situ yang kami lihat, oh memang norma hukum itu adil, tapi praktiknya ternyata ada pembedaan. Lagi-lagi relasi kuasa itulah yang menentukan apakah norma itu bisa diterapkan pada fakta atau tidak. Oke, kita geser sedikit dari hukum ke politiknya. Kalau tadi Mas Kozin sudah bilang bahwa... Nanti aku bisa tambah ya? Boleh, tapi nanti ya Bang Andi ya. Bang Rey, kita sudah mendengar bahwa hukum itu biasanya tajamnya itu ke bawah tapi tumpul ke atas. Dari Roy Suryo juga mengatakan bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertanyaan saya, sebetulnya siapa sih yang paling diuntungkan, berkepentingan dan punya kuasa untuk membungkam atau mengkriminalisasi Roy Suryo? Nanti itu akan kelihatan di belakang. Sekarang dimulai dulu dari pertanyaan ini tema diskusi kita. Mau dibawa kemana ijazah Jokowi? Dibawa ke Polda Metro oleh Jokowi. Literalnya begitu ya. Makanya sebetulnya begitu masuk ke Polda, perdebatan soal asli nggak asli itu sudah selesai. Nah sekarang isunya itu apakah Roy Suryo ini dikriminalisasi apa enggak gitu. Nah tapi sebelum ke sini nih, saya mau melihat dari aspek yang lain dulu ya, yang namanya politik. Kenapa sih harus dipolisikan gitu? Itu kan pertanyaannya tuh. Saya kira kalau menggunakan istilah-istilah orang sekarang itu, pertama karena ada orang yang nyinyir. Nyinyir ke siapa? Ke orang-orang ini, ke Roy Suryo, ke ini macam-macam dan sebagainya itu. Kenapa mereka nyinyir? Ya karena mereka nggak bisa seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Anda bisa bayangkan, setahun lebih Roy Suryo membawa isu ijazah palsu itu dan selalu mendapatkan porsi yang cukup di media massa. Siapa orang yang nggak punya kekuasaan apapun yang bisa melakukan itu? Maka orang-orang di luar itu jadi nyinyir gitu loh. Melihat Roy Suryo yang mendapat exposure sedemikian rupa ya kan. Tapi kan Roy Suryo nyinyir duluan. Kenapa? Ya, kita sama-sama nyinyir kan. Makanya kita mau pakai istilah-istilah itu. Nah yang kedua, kenapa dipolisikan itu? Karena mungkin sebagian orang yang bersama dengan Pak Jokowi ini belum dapat jabatan. Jadi perlu semacam cari muka dulu dengan terus-menerus ya kan membela ijazah ini lalu ikut serta mendorongnya ke polisi. Mungkin karena itu mereka akan dapat komisaris lah, apalah dan sebagainya gitu ya. Ada Bang Andi di sini termasuk ya nanti dijawab oleh Bang Andi kan. Yang ketiga adalah ada unsur ketidaksukaan. Tidak suka sama siapa? Ya sama Roy Suryo macam-macam. Maka dibuatlah bahasanya ini gaduh-gaduh. Gaduh apa? Stabilitas kita naik kok. Pak Prabowo tingkat kepuasan tetap di atas 70% kok. Gaduh apa gitu. Ya kan cuma ya itu tadi ya kan karena tidak suka kalau bahasa orang sekarang untuk menjawab para kritikusnya Pak Jokowi itu udah ada penyakit hati kata mereka ya kan. Nah boleh jadi yang di sini juga sebetulnya ada penyakit hati kayak Roy Suryo macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah yang keempat, nah ini yang paling penting nih.
menurut saya apa? Makin tipis argumen untuk membela bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli gitu loh. Karena makin tipisnya argumen, sementara argumen yang mempersoalkannya makin banyak gitu ya. Lalu udahlah kita selesaikan di polisi aja. Jalan pintasnya? Iya, pakai polisi aja gitu. Nah, jadi makin sedikit apa namanya itu ya, argumen, makin menipis argumen, makin nggak dipercaya oleh publik argumen-argumen yang menyebut bahwa ini ijazah asli gitu ya. Kalau begitu pakailah kekuasaan. Nah, makanya itulah dibawa sekarang ke Polda ya, supaya kekuasaan menyelesaikannya gitu, melalui polisi. Kekuasaan yang mana nih Bang Rey? Kan sekarang Pak Jokowi tidak berkuasa lagi. Kekuasaan itu kan nggak harus dilihat bahwa saya berkuasa dan Anda. Kan kekuasaan itu artinya beliau mantan presiden yang ngangkat Kapolri yang sekarang. Kan kira-kira gitu ya. Lalu presidennya adalah orang yang melanjutkan kebijakan Pak Jokowi dan anaknya wakil presiden dari presiden yang sekarang. Kurang terang benderang apa? Kurang terang benderang apa, Bang Andi? Dijawab nanti ya. Kita jeda dulu, pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.